di kaca itu aku nggak ngeliat ada siapa-siapa mas. Tapi di kamera handphone aku tuh aku ngeliat di belakang ada sosok cewek. Di Gitu. kamera? Iya, di kameranya. Waduh. Di kameranya itu kok ada cewek. Aku pikir mungkin filter kali, mungkin aku kepencet filter kali ya, tapi nggak ada filter sama sekali, dan itu memang kamera, pure kamera aku gitu, bener-bener kamera gitu. Tapi pas aku nengok nggak ada orang. Pokoknya aku naik ke lantai 11, gak ada siapa-siapa dong mas. Lantai 11 sepi banget, gimana sih ngelihat lorong yang gelap gitu kan. Terus gitu ada yang ngelambain tangan dong di sono. Waduh. Di ujung jalan itu, di ujung lorong itu. Cewek lagi tuh? Iya, cewek lagi. Dan ceweknya itu persis banget sama cewek yang waktu itu aku lihat di kamar mandi, di kamera kamar mandi itu. Handphone aku. Pakaiannya sama gitu. Pakaiannya sama, pakai blazer tapi dia cuma dada gini doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Pada malam ini gue kedatangan narasumber lagi yang ingin berbagi kisah horornya waktu dia kerja di sebuah mall lagi, dan sebelah gue udah ada Mbak Vina. Nah, untuk informasi nih, Mbak Vina sebelumnya udah hadir juga ya di sini. Iya, ya. betul. Tapi dia berceritanya di mall di daerah Depok dan mana Bogor. Bogor ya. Iya, betul. Dan pada malam kali ini Mbak Vina bakal bercerita di mall juga, tapi lokasinya di daerah mana, Mbak? Cempaka Putih. Cempaka Putih. Oke, itu tahun berapa tuh, Mbak, kejadiannya, Mbak? Kejadiannya itu tahun 2011. 2011 ya? Iya. Itu kerja di mall itu berapa lama, Mbak? Sekitar 2 tahun, Mas. Sekitar 2 tahun? Oke. Dan itu gangguannya dari awal masuk atau gimana tuh? Itu dari awal masuk nggak, Mas? Itu semenjak setahun setengah. Dan pas ada kejadian perempuan bunuh diri aja, itu baru kejadian. Oke. Jadi setelah ada yang bunuh diri, ini Betul. baru ada kejadian itu? Baru ada kejadian itu. Oke. Oh iya, itu dengar-dengar diterornya sampai ke kosan ya, Mbak ya? Iya betul, Mas, sampai ke kosan. Oke, jadi dari kerjaan digangguin, bahkan sampai pulang ke kosan. Betul. Digangguin juga ya? Sampai digangguin di kosan. Waduh. Nah, yaudah nih, bagi kalian yang penasaran dengan cerita Mbak Vina, tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Dan bagi kalian yang ingin bercerita juga seperti Mbak Vina, bisa langsung DM ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke, udah siap nih Mbak Vina cerita ya? Siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Awalnya aku tuh kerja di daerah Cempaka Putih itu, di sebuah mall besar. Itu aku hampir 2 tahun, Mas. Tapi kejadian itu pas aku kerja sekitar 1,5 tahun jalan sih. Satu setengah tahun. Dan kejadiannya itu mulai ada kejadian pas ada orang yang bunuh diri loncat dari lantai 7 nih, Mas. Banget kan ya? Itu cewek ya? Cewek, Mas. Oke. Cewek. Nah, terus ceritanya gini, Mas. Pada saat itu kan aku biasa lah ya, cewek. Aku ke kamar mandi malam gitu, udah biasa. Nah, kamar mandinya aku nih, Mas. Karena kamar mandi karyawan itu di belakang itu nggak pernah sama sekali terjamah sama customer, karena beda. Oke. Karena kamar mandi belakang itu khusus cleaning service, karyawan, dan orang-orang sekitar food court belakang aja, Mas. Gitu. Staff-staff Iya, gitu bener, staff-staff aja gitu. Nah, kalau untuk customer dia agak ke depan, dan itu beda banget. Kalau customer biasanya lebih rame gitu. Nah, aku kan biasa ya malam gitu, selalu ke kamar mandi. Nah, di kamar mandi itu, Mas, aku tuh selalu biasalah cewek iseng-iseng main kamera ya kan malam-malam gitu, selfie. Nah, itu tuh habis kejadian bunuh diri itu, Mas. Nah, aku ceritanya selfie malam-malam gitu. Itu aku ngaca tapi di kaca itu aku nggak ngeliat ada siapa-siapa, Mas. Tapi di kamera handphone aku tuh aku ngeliat di belakang ada sosok cewek. Di kamera? Iya, di kameranya. Aduh. Di kameranya itu kok ada cewek.
aku pikir mungkin filter kali, mungkin aku kepencet filter kali ya, tapi nggak ada filter sama sekali, dan itu memang pure kamera aku gitu, bener-bener kamera gitu. Tapi pas aku nengok nggak ada orang. Oh, jadi Gitu. sekelibat doang di kamera gitu ya? Iya, sekelibat tuh Oke. ada cewek. Jadi pakai rok kerja lah ya, rok hitam biasa ya segini gitu. Duduk aja gitu pakai blazer, kan dia pakai blazer hitam gitu ya. Terus udah rambutnya begitu aja ke bawah gitu. Tapi nggak ngeliatin aku, cuman ke bawah gitu nunduk. Nggak ngomong apa-apa sih, maksudnya cuman aku bingung kok ada cewek gitu. Sedangkan di kaca depan aku ngaca itu nggak ada orang sama sekali. Memang bener-bener nggak ada. Sampai mbak cleaning service-nya pun nggak ada di toilet gitu. Aku sih nggak pikir macam-macam ya mas. Mungkin emang kamera aku aja kali ini yang salah gitu ya kan. Biasalah, ya sudah aku balik. Udah balik habis itu. Udah balik. Nah biasanya aku tuh kalau istirahat selalu di pintu darurat mas. Pintu darurat. Pintu darurat. Oke. Nah memang pintu darurat itu khusus untuk istirahat para karyawan. Gitu, yang mereka mau rebahan, yang mau tiduran, karena itu pintu memang jarang sekali Dilewatin, ya? iya betul, customer jarang lewat situ, mau sholat pun bisa di situ gitu. Nah ceritanya aku lagi istirahat pada saat hari itu ya, kebesokan harinya aku istirahat sama teman aku bertiga. Itu udah selesai makan, ngobrol, hai biasalah bercanda. Itu masih jam berapa ya, masih jam 1 siang sih mas. Si jam 1 siang gitu ya, kita biasa ngobrol, udah selesai ngobrol, teman aku biasa lah pada tidur habis itu ya, pada tidur. Aku juga rebah-rebahan gitu lah, rebah-rebahan nggak tidur sih. Terus aku kayak ngedenger suara hentakan kaki gitu mas di tangga. Di tangga ya? Di tangga ada suara hentakan kaki, kayak orang jalan gitu. Tapi nggak ada orangnya. Ini suara aja tuh ya? Iya, suara aja. Oke. Aku pikir tangga yang atas, tapi kok suaranya deket banget ya, kayak tangga yang pas mau aku turun gitu loh. Gitu, kebetulan kan aku kerja waktu itu di lantai 7. Lantai 7 itu persis si cewek itu bunuh diri dari lantai 7, loncat dari lantai 7. Oh iya, Gitu. dekat TKP situ Iya, ya? dekat TKP. Oke. Memang kejadiannya pas kejadian itu memang dia loncatnya memang depan toko aku mas. Dia pas loncat gitu depan toko aku gitu. Tapi kan aku nggak tahu ya, maksudnya sosok beliau tuh yang mana gitu, aku belum tahu gitu. Udah kejadian, habis kejadian hentakan kaki itu mas, ada yang ngelongok dari atas. Itu masih jam 1 siang loh. Ada yang ngelongok, rambutnya panjang, kelihatan dong kan, karena yang notice cuman aku, temen aku pada tidur ya. Aku masih rip-rip gitu kan, aku setengah sadar sambil mataku setengah gitu kan sambil lihat gitu. Aku ngeliat tuh rambutnya panjang, mukanya panjang. Tapi cuma ngelongok gitu doang gitu, sebentar gitu, cuma ngelongok. Masih siang itu ya? Padahal Masih ya? siang mas, masih jam 1, masih jam 1 siang. Terus udah gitu, aku pikir salah ngeliat kali aku gitu kan ya, rip-rip kan ya, salah lihat kali aku gitu. Udah tuh habis kejadian itu udah, ceritanya aku pulang mas. Pulang aku kan malam itu jam 10 malam gitu. Ini aku nggak pernah naik lift. Nggak pernah aku naik lift. Ceritanya nyoba, penasaran nih naik lift pulang. Karena kan sebagian pintu kalau mau closing gedung biasanya ada yang udah ditutup dong mas. Nah iya, aku ceritanya mau naik lift ceritanya. Karena kalau lift kantor itu dia nggak pernah ada ininya mas, nggak pernah ada jedah buat nggak ada gitu, nggak ada orang, pasti ada orang terus. Karena kan kantor kan ada yang lembur, ada yang enggak gitu ya. Karena posisinya mallnya itu di atasnya itu gedung kantor gitu. Iya, terus ceritanya aku naik lift mas, naik lift, aku mau turun niatnya, kok ada yang naik ke lantai 11. Kataku, mungkin ada orang kali yang mau naik gitu. Jadi aku dinaikin dulu baru turun gitu kali ya. Nggak tahu deh gimana prosesnya tuh lift. Pokoknya aku naik ke lantai 11. Gak ada siapa-siapa dong mas, lantai 11. Sepi banget, gimana sih ngelihat lorong yang gelap gitu kan. Terus gitu ada yang ngelambain tangan dong di sono. Waduh. Di ujung jalan itu, di ujung lorong itu. Cewek lagi tuh? Iya, cewek lagi. Dan ceweknya itu persis banget sama cewek yang waktu itu aku lihat di kamar mandi, di kamera kamar mandi itu. Handphone aku. Pakaiannya sama gitu? Pakaiannya sama, pakai blazer tapi dia cuma dada gini doang. Jadi. Serem gak sih mas? Terus aku panik. Kan aku mikir gak ada orang ya.
ngapain orang cewek itu tuh masih di situ jam segitu tuh ngapain malam-malam ya. Nah, aku langsung panik pencet ini lift kan, aku pencet-pencet gitu kan supaya bisa tertutup gitu. Buka lagi. Kebuka lagi, tapi tuh masih ada. Sampai ketiga kali kebuka, hilang sosok itu. Akhirnya bisa ketutup dong ya kan. Saya kira, besok-besok aku gak mau lagi pulang naik lift, kapok. Aku gak mau lagi naik lift ya kan. Kayak di film-film horor gitu. Iya, kayak di film horor. Terus udah gitu aku turun. Aku kan ke basement tuh mas. Aku kalau pulang pasti lewat basement kan, lewat bawah gitu ya, basement. Nah basement kalau udah jam segitu kan parkiran mobil udah jarang ya, soalnya customer udah nggak ada sama sekali, kecuali mungkin orang kantor yang lembur di atas gitu yang parkir gitu. Nah terus aku lihat di ujung jalan parkiran letter L gitu kan ada sebagian lampu yang udah gelap ya, cuman emergency lamp doang yang di situ ya. Itu tuh ada sosok kayak laki-laki tapi panjang, tinggi gitu. Jangkung ya? Jangkung tinggi gitu. Gimana sih tinggi banget deh gitu. Soalnya aku ngelihatnya dari sini tuh kelihatannya kayak tinggi banget gitu. Aku pikir mungkin bayangan orang kali ya gitu. Tapi masa bayangan orang kok aneh gitu bentuknya gitu. Pokoknya aneh deh bentuknya, kayak kurus gitu, kayak jangkung gitu ya? Kayak jangkung gitu deh pokoknya jangkung gitu. Terus aku langsung agak notice ya mas, aku takut ya gitu karena kan aku doang sendiri gitu cewek gitu ya. Udah aku langsung keluar. Nah aku kan ke halte. Aku tuh kalau pulang pasti kan ke halte itu halte mobil itu kan mas. Aku selalu di situ naik patas kan. Karena aku waktu kerja di daerah itu mas, aku tuh ngekos. Karena kalau pepek pulang pergi ke rumah aku jauh kan mas, di daerah Cibinong ya waktu itu ya. Jadi aku akhirnya mutusin buat ngekos. Nah sampai di kosan nih mas, aku biasalah aku beres-beres ya kan, beres-beres terus udah aku beres-beres selesai mandi apa segala macem. Jadi kan itu kosan cuma ada dua pintu mas. Aku sama orang yang udah berkeluarga satu lagi gitu. Nah yang udah berkeluarga ini pintunya agak keluar, di luar dari area rumah inilah gitu satu lagi. Nah kalau aku itu satu kamar aku itu gabung sama tangga yang ke atas buat jemur sama kamar mandi posisinya gitu. Nah aku kan kalau malam kadang suka pulang kerja tuh suka ngangkatin baju mas, ngangkatin baju yang udah kering gitu ya, karena kan aku cuci kan dari pagi kan siang gitu ya, aku kerja aku angkatin. Baru aku mau naik mas ke tangga kosan aku, itu tuh ada suara rintihan cewek. Rintihan gimana tuh? Kayak gitu dari arah tangga ya, iya. Tangga itu nggak pernah dilampuin sama si ibu kosnya, aku nggak tahu kenapa. Itu tangga nggak pernah dilampuin. Aku bilang, Bu, lampuin dong Bu. Aku kan suka malam-malam ngambil baju gitu kan. Kata ibunya, nggak bisa Mbak, nggak bisa dilampuin. Kata ibu kosnya sih alasannya, memang nggak pernah saya lampuin Mbak. Katanya gitu biar adem aja, kata dia gitu ya kan. Terus udah tuh mas aku dengar suara, gitu. Aku pikir si teteh kali nih nangis kali gitu kan ya. Yang sebelah aku kan udah keluarga ya mas. Aku pikir tapi kok nangisnya kok suaranya dari atas gitu. Gak lama hilang tuh suaranya mas. Habis itu hilang. Terus aku angkatin baju ya kan. Bisa angkatin baju. Aku biasa nonton handphone, nonton di handphone, nonton YouTube, nonton apa gitu ya. Ada yang ketok pintu. Aku pikir ibu kosan kan ketok pintu gitu. Ketok pintu gitu malam-malam jam 2 malam tuh aku belum tidur. Jam 2 malam aku gak bisa tidur tuh mas, kan ketok pintu. Dia ngetok pintu tapi nggak ada suaranya. Aku bilang siapa gitu. Kalau ibu kosan masih nyautin. Ini aku loh mbak gitu biasanya gitu. Ini nggak nyautin. Cuma ngetok pintu. 3 kali ngetok pintu. Terus aku penasaran aku buka kan gitu. Aku buka, pas aku buka ada yang kayak zut gitu. Masuk kayak ada yang zut lewat di samping. Iya. Zut gitu lewat. Aku pikir angin kali ya. Orang iseng aja nih kata aku, ngapain ngetok pintu malam-malam gitu ya kan. Udah aku tutup lagi pintu. Aku tiduran sambil nonton gitu. Biasanya aku kan suka dengerin musik tuh mas kalau mau tidur. Tapi kok aku kayak ngedenger suara orang ngedengkur di samping aku. Padahal kan
kasur tuh kecil doang ya, cuman single bed gitu, cuman buat aku doang gitu ya. Tapi kok perasaan aku kayak ada orang di belakang aku gitu loh Mas. Aku bener-bener aku gimana ya, aduh kayak karena keadaan yang tadi di di tangga itu sama yang kejadian di basement buat aku mikir gitu. Apa jangan-jangan gitu ya kan, aku takutnya gitu Ngikut, iya ya. takutnya ngikut gitu. Terus akhirnya udah tuh aku udah ngerasa agak takut, aku mau balik kayaknya nggak bisa gitu loh Mas, badan aku kayak kaku gitu kan, kayak nggak bisa berbalik, kayak nggak bisa ngomong apa-apa, bener-bener nggak bisa ngomong apa-apa sama sekali gitu. Terus aku kayak mau berbalik gitu, aku tuh cuma ngelihat sekelebat rambut doang Mas, rambut Panjang ya? rambut panjang gitu. Nah rambutnya itu sama kayak cewek yang bunuh diri itu. Wah. Yang waktu itu aku lihat di kamera handphone aku iya. juga yang di kamar mandi. Sama ya sekilas ya? Sama, kata aku. Terus kok, ya ampun kataku. Aduh Mbak, jangan ngikutin aku sampai sini. Kok ngikutin sampai sini gitu. Maksudnya dalam hati aku tuh, ngapain kamu kesini gitu ya, ngapain gitu ya. Jangan ganggu dong, aku kan gak ganggu gitu. Ngapain kesini juga gitu, kataku gitu. Udah tuh dia. Dari semenjak itu Mas, kejadian itu, dari aku lihat handphone di kamera aku ada dia, itu sosok itu selalu ngegangguin aku di kosan. Oke. Gitu. Jadi gangguannya malah ke kosan sekarang ya? Ke kosan Mas, ke kosan. Udah gitu setiap di kerjaan, setiap aku ke toko gitu, balik ke toko, aku tuh selalu pengen naik ke lantai 11. Selalu pengen naik ke lantai 11. Nggak pernah aku yang namanya mau naik lift dari dulu. Aku masih 1 tahun kerja di sana gitu ya, sampai 1,5 tahun gitu. Kenapa baru 6 bulan sekarang mau ke 2 tahun begitu gitu, semenjak ada kejadian yang meninggal itu Mas, si Mbak itu gitu. Kenapa gitu loh gitu kan. Udah tuh habis itu aku aktivitas kayak biasa gitu kan, ngejalanin biasa gitu. Sampai akhirnya security gedung itu ya, aku penasaran dong Mas, aku tanya gitu kan ya, Mas kenal sama Mbak yang bunuh diri itu nggak? Aku gitu. Iya itu mah teman deket aku, emang sering cerita gini katanya. Sebenarnya kenapa Mas dia, katanya gitu. Biasalah cowok, gara-gara cowok katanya depresi lah segala macem katanya gitu, cowoknya selingkuh apa segala macem gitu, cerita tuh si security-nya. Asal muasal si cewek itu bunuh diri kenapa gitu ya. Terus akhirnya udah tuh aku baru tahu dari situ kan. Nah udah gitu, udah dari situ aku tahu, aku notice ini Mbaknya kayaknya yang sering makan deh di belakang. Jadi di belakang toko aku itu kan food court Mas. Nah food courtnya itu biasanya orang-orang kantor atas tuh suka pada makan di belakang situ gitu, suka pada makan di belakang situ gitu. Nah ceritanya temen aku satu orang itu karyawan baru, dia baru hari itu masuk ya ceritanya. Udah gitu dia katanya nemuin cewek di toilet tapi nggak ngomong apa-apa. Aku bilang, emang lu ajakin ngobrol, kataku gitu. Iya sih gue ngajakin ngobrol, orang mbaknya ngaca di samping gue katanya gitu, ngaca di samping gue katanya. Terus dia nggak mau apa-apa, enggak, dia tuh cuman pucet aja. Gue bingung kok cewek itu kok pucet banget katanya. Terus emang ciri-cirinya kayak gimana dong? Aku nanya dong Mas, ciri-cirinya kayak gimana? Lu tau nggak? Cewek-cewek kantoran sini kan pada pakai rok mini tuh segini tuh di bawah dengkul ya kan, rok hitam, terus sama blazer, terus rambutnya segini ya. Kok lu tahu sih katanya gitu? Kok lu tahu sih? Emang lu nggak tahu cerita? Enggak kan gue baru Kak katanya gitu. Oh lu baru ya? Ya itu cewek yang waktu itu bunuh diri di sini. Ah serius lu Kak katanya gitu. Iya beneran katanya Kak. Tapi dia nggak mau apa-apa sama lu. Enggak nggak mau apa-apa katanya gitu. Lu beneran ketemu? Iya orang gue ketemu Kak. Orang dia di samping gue ngaca tapi cuman beginiin rambut doang gitu, ngapain gitu. Lu nanya katanya gitu. Iya kan nanya, emang mukanya pucat banget tuh kayak gitu. Gila lu katanya, berani banget lu ya. Gue nggak tahu Kak kalau itu bunuh diri. Iya, berani karena belum tahu aja. Belum tahu. Pokoknya Mas dari semenjak kejadian itu aku sering banget diikutin sama dia gitu sampai ke kosan. Maksudnya setiap aku kerja, nggak tahu ya kenapa cewek itu ngikutin aku terus gitu ya. Maksudnya sampai di pintu darurat waktu itu aku ngerasa nggak enak badan. Aku istirahat sendirian gitu, aku izin sama si bos,
bos aku mau ke pintu darurat dulu ya, aku mau istirahat. Ya udah kamu pulang aja katanya gitu. Nggak apa-apa kok, cuma istirahat doang sebentar gitu. Ya udah tuh aku istirahat lagi di pintu darurat. Itu hampir mau tutup tuh mas gedung. Padahal tinggal 15 menit lagi tutup kan ya. Cuman aku ngerasa gak enak badan gitu ya kan. Nah terus di pintu darurat itu mas, aku lihatnya cewek jalan dari bawah ke atas. Zet gitu. Aku lihatnya cewek jalan. Tapi pas di depan aku nggak ada orang. Gimana sih? Kita ngeliat nih dari bawah nih ada orang nih mau jalan ke atas. Tapi pas kita tungguin mau dia lewat, nggak ada. Nggak ada, iya. Waduh. Nggak ada. Nggak ada mas. Itu nggak ada orang sama sekali. Wah aku bingung. Aduh sampai aku tuh gangguan-gangguan kayak gitu tuh sering banget mas. Aku kadang suka ditampakin teman aku. Aku ngeliatnya itu temen aku gitu ya, temen aku nih yang karyawan baru itu gitu. Aku ngeliatnya di toilet gitu. Terus tiba-tiba dia lagi makan sama teman-teman di toko. Terus aku nanya, lu tadi bukannya lu ke toilet ya katanya gitu. Masa kok lu biasanya kalau gua tanya lu jawab, kok lu diem aja sih katanya gitu. Apaan sih kak, orang gue dari tadi di sini makan katanya gitu. Bener katanya gitu. Barusan gue ngeliat tuh tahu di toilet kata aku gitu loh mas. Coba itu bayangin. Kenapa dia nyerupain temen? Aku nggak tahu ya maksudnya kok sampai segitunya gitu loh. Iya, makanya. Aku diikutin terus gitu kan. Nah udah gitu terakhir malam pas si cewek ini mau 40 hari itu di kosan aku sering banget bau kembang mas. Bau kembang pokoknya bau kembang itu deh, aku juga nggak tahu ya maksudnya bau kembang itu karena memang wangi parfum si ibu atau memang si cewek itu ngikut terus ke aku nggak tahu ya mas ya. Nah terus sampai akhirnya aku bilang gini, maksudnya aku tuh nggak mau kalau misalnya kayak sosok-sosok kayak gitu tuh kayak mau nyampein sesuatu tapi beda alam gitu loh, ya kan? Karena beda alam gitu. Jujur mas, kalau ketemu sama sosok-sosok yang begitu, aku sering nemuin gitu ya. Tapi aku mikirnya nggak aneh-aneh gitu. Mungkin karena nggak tahu deh. Mungkin karena dalam diri aku ada apanya, aku nggak tahu ya mas. Mungkin aku sering nemuin gitu. Tapi aku nggak ngerasa takut, kayak udah biasa aja gitu. Karena udah sering. Karena udah sering mas, karena udah sering nemuin gitu loh. Aku mau kerja di mana aja pulang malam pasti selalu ketemu gitu. Yang diketawain, yang ditampakin gitu. Jadi kayak hal yang udah biasa gitu. Cuman kenapa kok sosok si cewek ini selalu ngikutin aku gitu loh. Itu yang masih jadi misteri sampai sekarang gitu loh. Makanya aku bingung gitu loh. Sampai sekarang masih bingung gitu loh, mas kok cewek itu ngapain ya gitu. Tapi teman-teman mbak yang lain pun nggak ada yang sama gitu kayak di teror apa-apa, nggak ada yang cerita. Kalau untuk di toilet mereka sering nemuin mas sama. Okay. Kalau untuk di toilet ya. Tapi kalau untuk sampai kayak aku gitu, se-ekstrim aku sampai nemuin ke kosan atau ke rumah masing-masing gitu, mereka nggak pernah. Mereka nggak pernah. Dan mereka nggak pernah yang namanya naik lift nyasar ke lantai 11 tuh nggak pernah. Ternyata usut punya usut, si cewek itu kantornya itu di lantai 11. Gitu mas. Itu benar-benar pengalaman paling ekstrim banget sih mas, menurut aku. Nah tadi kan yang di tempat mbak ini pegawainya ada berapa orang tuh mbak? Kalau di tempat aku itu kan ada 2 store ya. Jadi itu ada 5 orang sih. 5 orang. 5 orang. Dan yang ngeliat pun juga ada ya, bukan mbak doang gitu bukan kan? Aku doang, ada. Tapi kalau yang sampai di teror sampai ke kosan, baru aku doang. Ada apa nih kan begitu ya kan? Ngikutin begitu. Iya. Dan memang mall itu kayaknya memang banyak deh mas kejadian. Bukan cuma aku doang yang ngalamin. Maksudnya di luar dari aku ya. Kebanyakan tuh karyawan baru itu, satu, mereka sering disasarin pintu. Kedua, di basement itu memang sering ada, memang sering ditampakin sosok tinggi itu. Memang ada beberapa orang, aku pernah nanya sama mereka gitu, yang pernah ngeliat itu, memang ada gitu. Dan yang ketiga, setelah kejadian
bunuh diri itu, loncat bunuh diri itu dari lantai 7, si cewek itu selalu stay di toilet. Gitu. Jadi dia sering nampakinnya emang di toilet itu, ya. Memang di toilet itu. Gitu. Dan tadi tuh yang laki-laki tinggi tuh yang jangkung itu, itu sering gak sih Mbak ngeliat juga atau baru sekali 2 kali itu yang itu? Kalau yang itu sering Mas, sering aku lihat di basement. Setiap aku turun basement, di emergency lamp ujung parkiran itu selalu ada di situ. Selalu di situ dia? Selalu di situ. Oh, ya, okay. Gitu. Dan si yang jangkung ini juga banyak juga yang nyaksiin banyak yang tahu banyak yang notice gitu Mas sama dia gitu, sama sosoknya gitu loh. Ngeri juga nih. Masalahnya kalau cuma diteror di mallnya sih nggak masalah ya. Mungkin kalau di tempat kerjaan karena banyak orang jadi nggak ngerasa ada gitu ya Mas. Tapi kalau sampai ke kosan kayaknya kerasa banget ya. Kalau dia hadir tuh dia pasti aduh. Pokoknya kalau bau wangi-wangi dia aja gitu. Okay. Nah, tadi nih yang setan tadi nih yang cewek ini, kira-kira ada hubungan apa nih Mas Mbak ini? Kalau hubungan sih nggak ada Mas sebenarnya. Tapi si Mbak ini tuh kalau setiap istirahat dia always di food court belakang toko aku. Gitu. Jadi dia kalau lewat, misi Mbak gitu. Oh, cuman saling say hello ya, karena kita satu store kan gitu. Cuma say hello aja sih Mas. Dan aku juga nggak tahu ya kalau misalkan yang bunuh diri itu si Mbak yang ternyata sering say hello sama aku gitu dan sering makan di food court belakang deket toko aku gitu. Nah mungkin bisa jadi nih ya karena sering say hello. Iya kan kita nggak tahu ya. Iya akhirnya mungkin Mas. Ya dia ngasih tahu nih lo, gua nih gitu. Iya mungkin mau say something tapi karena beda alam nggak tahu juga ya. Itu di luar dari nalar lah ya. Bener. Oke, sekian nih cerita dari Mbak Vina kali ini. Terima kasih banyak Mbak Vina udah datang lagi cerita di Kisah Tengah Malam. Ceritanya epic banget nih guys, sampai teror di kosannya, buset dah. Oke, bagi kalian nih yang pengen juga seperti Mbak Vina, langsung aja DM ke Instagram kita yaitu Kisah Tengah Malam Official atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Yaudah, gue Viko pamit undur diri dan Mbak Vina juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.